I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather, and it went just like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriana Aksanum Husna dan teman-teman kelompok saya yang bernama saya Nur Hidayati we were only dan Nurul Loveria. Saya Andrea Febriansyah. Kami dari kelompok D yang akan presentasikan atau menyampaikan dengan judul Pasar Uang Syariah dan Konvensional dengan dosen pengampu Ibu Alfa Yunikananda Vita MASY yang mata kuliah Bank dan LKS. Untuk videonya selamat menyaksikan. where we sang songs with all our childhood friends, and it went like this. Say, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Pasar uang ada dua, pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pasar uang konvensional. Pasar uang dalam bahasa Inggris disebut money market. Pasar uang adalah sarana alternatif bagi lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, dan individu lainnya, baik untuk memenuhi kebutuhan dan dana jangka waktu yang pendek ataupun menempatkan dana yang lebih baik. Pasar uang meliputi yang pertama lembaga keuangan seperti contohnya bank, perusahaan, dan asuransi, dan dana pensiun. Yang kedua ada perusahaan besar seperti perusahaan yang menerbitkan commercial paper. Yang ketiga ada lembaga contohnya Bank Indonesia yang mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan yang keempat ada individu seperti rumah tangga yang melakukan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua ada pasar uang syariah, memaparkan bahwa pasar uang merupakan bagian inti fungsi perbankan dalam menyediakan fasilitas pendanaan agar menyesuaikan laporan dalam jangka waktu yang pendek. Pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang pendek antar peserta dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me, all the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under Fungsi the pasar uang yang pertama sebagai media pengendali moneter. Penguasa moneter tidak langsung melakukan operasi pasar terbuka. Yang kedua sebagai media alternatif, khususnya untuk sektor keuangan guna memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek serta melakukan penitipan dana akibat kelebihan likuiditas. Yang ketiga sebagai media informasi. Pasar uang bisa menyediakan informasi untuk pemerintah, perusahaan, peserta pasar uang, dan sektor luar negeri seputar moneter yang sering terjadi. Karakteristik pasar uang yang pertama, jaringan atau fasilitas transaksi kegiatan jual beli dalam aset finansial lebih disediakan oleh pasar uang. Yang B, menjadi pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan atau dana yang kekurangan dana. Yang C, dalam pasar uang, transaksi yang terjadi bersifat dalam jangka waktu yang pendek. Yang D, pasar uang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada perusahaan dalam jangka waktu yang pendek. Yang E, pasar uang menyediakan outlet investasi untuk pihak yang memiliki kelebihan dana, yang memiliki keinginan untuk mendapatkan perolehan atas dana yang belum terpakai pada jangka waktu yang sama. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are what we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Ada dua perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang pertama,
terletak pada mekanisme penerbitan, dan yang kedua terletak pada sifat yang dimiliki instrumen itu sendiri. Ada macam-macam pelaku instrumen dalam pasar uang syariah. Ada instrumen pasar uang konvensional. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI. Yang kedua ada Interbank Call Money, dan yang ketiga ada Commercial Paper, CPS, dan Promissory Notes atau PNS. Yang keempat ada Repurchase Agreement. Yang kelima ada Banker Acceptance, Bankers Acceptance. Selanjutnya ada instrumen pasar uang syariah. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau disingkat dengan SBIS. Yang kedua ada Repurchase Agreement, SBIS. Yang ketiga ada Surat Berharga Syariah Negara. Yang keempat ada Repurchase Agreement. Yang kelima ada Pasar Uang Antar Bank Syariah. Dan terakhir ada surat berharga lain yang memiliki kualitas tinggi dan proses pencairannya mudah, merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh badan hukum lain yang mempunyai ranking tinggi berdasarkan penilaian lembaga yang diakui oleh Bank Indonesia. Kapan saja dapat dijual ke pasar untuk ditunaikan. Nama saya Andrian Febriansyah. Saya akan melanjutkan tentang strategi pengembangan pasar uang syariah. Yang pertama, menciptakan instrumen pasar uang syariah. Menurut Arifin 2012 dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Guna mengembangkan pasar uang syariah yang memiliki manfaat untuk perbankan syariah, juga harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah dan tentunya tidak mengandung unsur maisir, riba, dan gharar. Selanjutnya, cara kerja operasi pasar uang syariah. Memaparkan bahwa cara kerja operasi pasar uang syariah harus tetap dalam ketentuan atau syariat seperti 1. Fatwa ulama dalam Simposiura yang menyatakan diperbolehkan untuk menjual bagian modal perusahaan, yang mana manajemen perusahaan harus tetap ada di tangan pemilik nama dagang yang sudah terdaftar secara resmi. Untuk pembeli hanya memiliki hak atas bagian modal dan keuntungan tunai pada modal itu, tanpa adanya hak pengawasan pada manajemen guna menjual bagian saham untuk mewakili kepentingannya. 2. Lokakarya ulama tentang reksadana syariah di Indonesia, yakni telah memperbolehkan perdagangan reksadana yang isinya surat-surat berharga perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok ini yang berjudul Pasar Uang Konvensional